Recording in progress. Halo, selamat pagi atau menjelang siang ya. Jadi hari ini kita bertemu lagi. Jadi hari ini saya akan mengajarkan mengenai simulasi digital. Jadi dari sekolah SMK S Global 21 Jakarta, mengajar saya Adi Suryaputra. Yang pertama itu ada simulasi digital untuk pengolahan informasi digital. Memahami pengolahan informasi digital untuk siswa kelas 10 ya. Jadi saya mengajar untuk materi ini untuk kelas 10 di bab pertama. Itu materi penting untuk menguasai keterampilan di era digital saat ini. Definisi pengertian informasi digital, definisinya itu data representasikan dalam format digital. Terus yang kedua ada bentuk informasi, ada teks, gambar, audio, dan video. Evolusi dari data analog ke digital yang mudah diakses. Contoh, itu ada dokumen cetak versus e-book, foto, film versus digital. Oke, kita lanjut ke mengidentifikasi sumber informasi digital. Itu ada 4. Yang pertama ada sumber primer, ada sumber sekunder, terus ada sumber tersier, evaluasi, kredibilitas. Oke, kalau primer itu data asli, seperti laporan penelitian dan wawancara ya. Terus yang kedua ada sumber sekunder, itu ada analisis dan interpretasi. Sumber primer, misal artikel. Kalau tersier itu rangkuman dari sumber sekunder, seperti bibliografi. Nah, terakhir itu evaluasi kredibilitas, itu seperti penulis, periksa penulis, penerbit, dan tanggal publikasi. Ini strategi pencarian informasi efektif. Itu yang pertama ada pemilihan kata kunci. Jadi pilih kata yang tepat dan relevan. Jadi kata-katanya tuh nggak asal ya, maksudnya nggak sembarangan. Yang kedua ada teknik boolean, gunakan and or not untuk hasil yang lebih spesifik. Mesin pencari itu ada Google, ada Bing, ada DuckDuckGo, dan lainnya. Database akademi ada Google Scholar, Gestor, ProQuest untuk sumber yang terpercaya. Nah, evaluasi informasi digital, akurasi, kebenaran, dan ketepatan informasi. Terus yang kedua ada relevansi. Yang ketiga ada objektivitas. Yang keempat ada keterkinian dan otoritas. Itu informasi terbaru, penulis, sumber, informasi bebas. Untuk objektivitas, bias, dan kepentingan pribadi. Terus relevan, kesesuaian dan kebutuhan pengguna, kebenaran, ketepatan untuk akurasi ya, informasi. Oke, organisasi dari informasi digital itu dibagi ada 4. Yang pertama ada sistem penamaan file, harus konsisten, deskriptif, dan mudah ditemukan. Yang kedua itu ada metadata. Metadata itu adalah informasi tentang dokumen, tanggal, penulis, deskripsi. Yang ketiga ada struktur folder, hierarki, logis, dan mudah dipahami. Yang keempat ada alat bantu, software manajemen file, dan layanan cloud storage. Oke, ini penyimpanan informasi digital. Penyimpanan itu ada 4 ya. Itu yang pertama media lokal. Media lokal mungkin beberapa kalian dan teman-teman di sini udah tahu ya. Itu ada hard drive, SSD, dan flash drive. Itu hard drive itu disebut HD ya, hard disk. Hard disk untuk penyimpanannya. Untuk SSD sama seperti hard disk, tapi ini SSD itu untuk kecepatan juga. Dia agak lebih tinggi lah speednya dibanding hard disk. Terus flash drive itu flash disk ya, itu yang media lokal yang kalian simpan. Kalau dulu ada yang namanya kayak CD atau DVD, itu bisa dibuat simpan juga, tapi cuma nggak terlalu banyak lah, ada maksimalnya kalau nggak salah 2 GB lah
perkiraan ya. Kalian bisa cari lagi di Google, teman-teman di sini. Terus yang kedua ada Media Cloud. Media Cloud itu ada 3, Google Drive, Dropbox, sama OneDrive. Itu cloud itu penyimpanan di atas awan. Ya, itu tanpa adanya kerusakan. Mungkin Media Cloud itu lebih bagus lah dibanding harddisk. Kalau harddisk, SSD, flash disk itu terkadang bisa hilang, kemungkinan, walaupun enggak semua ya. Terus yang ketiga ada backup. Kalian jangan lupa di backup setelah kalian mengerjakan sesuatu pekerjaan, itu harus di backup, ada salinannya jika kena virus atau jika datanya hilang. Jadi itu bisa di backup. Terus kita lanjut ke keamanan. Keamanan itu adalah melindungi data dari akses yang tidak sah. Oke, untuk penggunaan informasi digital secara etis itu ada 4 ya. Hak cipta, lisensi Creative Commons, hindari plagiarisme, etika komunikasi. Jadi ada 4, hak cipta untuk melindungi karya intelektual, original, terus lisensi untuk fleksibel dan berbagi konten, jangan menjiplak karya orang lain. Jadi kalau seandainya kalian jiplak karya orang lain dan mereka menuntut, ya udah, ada undang-undangnya. Dan keempat adalah etika komunikasi, sopan santun saat berinteraksi online. Oke, peraturan informasi digital di Indonesia ada UU ITE ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terus ada perlindungan data pribadi, konsekuensi hukum, dan contoh kasus pelanggaran UU ITE yang dampaknya di Indonesia. Nah, ini tadi kita udah sampai sini, sampai peraturan. Mungkin ini sebagian. Nanti saya mungkin akan bedah lagi ya, tapi ini untuk sebagian kalian mengetahui mengenai simulasi digital. Nah, di slide berikutnya ini ada contoh ketika kalian belajar mengetik ya. Jadi belajar mengetik itu, ini gambarnya. Jadi ini jika kalian ingin belajar mengetik selama 10 jari ya, ini yang harus kalian lakukan. Ya. Nah, ketika kalian udah bisa, kita lanjut ke margin ya, kertasnya. Jadi ketika kalian ngetik di satu kertas, nanti akan saya ajarkan. Cuma ini contoh aja, contoh margin kertasnya. Ini untuk kiri, di margin contohnya ini seperti ini. Nah, ini ke layout, file layout, margin. Terus margin custom margin. Kita langsung ke Gather. Kalian bisa lihat dengan arah panahnya itu ke arah ke mana. Untuk dari atas kiri bawah kanan ya, kalian bisa lihat untuk dokumen. Jadi kita akan nanti belajar Word, cuma bukan di sini. Di sini adalah bab 1 untuk menjelaskan sedikit ya. Nanti kita lanjut ke bab 2. Oke, jadi dokumen asli belum diolah. Jadi ini belum diolah, dokumennya masih berantakan ya. Itu simulasi digital adalah representasi atau tiruan dari suatu sistem, proses, atau fenomena nyata menggunakan perangkat lunak komputer. Jadi ini contohnya dokumen asli yang belum diolah. Dan ini dokumen asli yang sudah diolah. Jadi sudah diolah sedikit rapih. Ya, mungkin nanti saya akan ajarkan di Microsoft Word-nya untuk seperti ini ya. Jadi pengolahan datanya lumayan rapih. Dan kita lanjut ke rangkuman dan kesimpulan. Jadi rangkuman kesimpulan untuk simulasi digital itu pentingnya pengolahan dan keterampilan digital, tantangan dan peluang ajakan. Oke, yang pertama tuh pentingnya pengolahan kontrol informasi digital secara efektif dan efisien. Keterampilan digital, bekal penting untuk masa depan di era teknologi. Tantangan dan peluang, perubahan cepat menuntut adaptasi dan kejelian. Ajakan adalah jadilah pengguna digital cerdas dan bertanggung jawab. Jadi ini rangkuman dan kesimpulan untuk simulasi digital untuk di bab 1. Oke, kita lanjut nanti mungkin bab 2 masalah simulasi digital ya. Jadi tetap
semangat untuk belajarnya. Nanti juga saya akan kasih kuis yang sebelumnya saya belum pernah buat kuis ya untuk simulasi digital di bab 1. Cuman untuk di pelajaran teknologi perkantoran itu saya juga belum buat kuis. Nanti kita di pertemuan bab 2 saya buat langsung kuisnya. Oke, jadi untuk simulasi digital untuk saat ini sampai di sini aja dulu. Jadi kalau kalian ingin bertanya, tanya di kolom komentar. Jika kalian untuk bertanya di kelas, silakan tanya di kelas. Oke. Jadi terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, dan selamat malam.